Alhamdulillah teman-teman, setahun udah berjalan, akhirnya aku bisa mengumpulkan bekal yang aku sisihkan per bulannya. Dan ini totalnya teman-teman ya, 1.470.000 yen. Kalau ditotalin ke rupiah itu sekitar 147 juta, dikit lebih gitu ya. Alhamdulillah banget ya Allah. Dari awalnya bapak yang berantakan, uangnya kemana aja beliau nggak tahu, sehingga beliau tuh nggak bisa nabung karena nggak dicatat ya teman-teman ya. Dan dengan aku menerapkan kakebo, itu membuahkan hasil ya teman-teman ya. Jadi kakebo ini sangat-sangat bermanfaat dan menolong aku untuk mengembalikan tabungan bapak yang urgensi menipis. Memang harus dicatat pemasukan, pengeluaran, yang penting-penting, yang nggak perlu direm, nggak boleh keluar gitu. Jadi hasilnya alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya bisa menabung teman-teman. Alhamdulillah banget ya Allah ya teman. Akhirnya udah terkumpul, dan ini aku mau kasih bapak ya teman-teman, biar di deposit lagi, ditaruh di deposit ke rekeningnya bapak. Jadi aku mau kasih dulu ya teman-teman. Halo Bapak, ini hasil dari menabung. Yeay. Arigato. Paci. Yokatta ne. Taruh di deposit. Ginko ni irete kudasai. Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana teman-teman kabarnya? Berhubung udah bulan 2 ya teman-teman. Kok bulan 2 sih? Bulan 12. Jadi sudah masuk bulan 12. Kakebo Chang mau kakebo lagi nih teman-teman. Di sini langsung ke pensiun Bapak ya. Gitu. Nah, ini pensiun Bapak bulan ini tuh 240.000. Per timernya itu 99.340. Beliau ini masuk rumah sakit 40 hari ya teman-teman, tapi dapat cuti. Jadi cutinya itu banyak banget. Jadi pas libur kemarin itu dinyatakan dipakai cutinya ya teman-teman ya. Jadi gajinya tetap dibayar. Jadi nggak mengganggu keuangan ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Dan ini di sini ada sisa ya teman-teman ya, sisa bulan kemarin ya teman-teman. Kalau dijumlahkan itu 49.970. Sisa ini yaitu dari sisa-sisa biaya variabel ya teman-teman yang ada sisanya. Maka total pendapatan itu sebesar 389.310 kalau dijumlahin ini ya, tiganya ya gitu. Dan ini ada tabungan rutin ya teman-teman ya. Jadi tabungan ini, di kolom tabungan ini, tabungan rutin ini adalah sebesar 110.000. Ini tiap bulan nih rutin harus diambil duluan nih gitu. Dan totalnya ini bulan 12 ini, totalnya ini sudah 1.470. Nah, lanjut ya di kolom tabungan. Di sini juga ada pajak mobil, pajak motor, shake, maintenance, dan ini nggak berubah ya teman-teman ya. Ini nggak berubah. Lanjut biaya satu ya teman-teman. Biaya tetap satu. Ini ada sewa tanah, karena kakek bocang bapak ini tanahnya masih tanah pemerintah ya, jadi sewa tanah. Dan ini pajak aset. Pajak aset ini adalah aset dari bangunannya ini milik bapak ya gitu. Dan ini juga sama asuransi, bermacam-macam asuransi. Iya, ini juga bapak aku pengen ini nih, asuransinya aku suruh rubah, ini mahal banget ini asuransinya. Iya, mudah-mudahan bisa dirubah gitu ke yang lebih murah. Dan ini semua biaya tetap satu, totalnya 89.970. Lanjut kita ke biaya tetap 2. Di sini ada security sama internet, terus sama handphone kakebo ya teman-teman ya.
Ini sekitar 6.300. Ini 6.300 ini bisa berubah ya teman-teman ya, karena pemakaiannya tergantung ya teman-teman ya. Terus di sini ada ID card, NHK, Amazon, Google Giga, Audible, Transport, sama bensin. Nah, yang berubah di sini juga ada parkir ya teman-teman. Parkir ini nggak ada teman-teman, karena Bapak sudah gratis parkirnya dengan mengajukan persyaratan menggunakan apa itu yang disabilitas ya, buku sertifikat disabilitas. Jadi Bapak nggak bayar parkir di station, gratis dia. Jadi ini parkir nggak ada ya teman-teman ya. Jadi ini aku hapus saja, parkirnya nggak ada. Terus yang ini, yang tadinya 6.000 ini nasi, aku alihkan ke untuk belajar. Jadi Kakebo kan belajar lagi nih teman-teman, belajar bahasa Jepang. Karena bahasa Jepang Kakebo ini masih berantakan. Iya, masih berantakan. Jadi harus belajar terus. Jadi ini Kakebo alihkan ke untuk belajar, nambah belajar, dan udah izin ya sama Bapak. Juga listrik ini 14.201 dan air 3.000, dan ini biaya makam ya teman-teman ya, biaya makam nenek kakek. Kalau dibulanin ini juga sama ya teman-teman ya, dicicil. Jadi bulannya, per bulannya itu 500. Dan biaya tetap 2 ini semuanya 64.101 gitu. Nah, kita lanjut ke biaya variabel. Biaya variabel ini sama ya teman-teman ya, tetap Kakebo kasih 10.000, 3.700, sama matanya 3.000. Nah, urologi nggak ada teman-teman, karena urologi ini obatnya udah dihandle sama dokter ginjalnya Bapak gitu. Jadi termasuk di medical ini ya teman-teman ya. Jadi urologinya nggak ada, makanya Kakebo hapus. Teng. Nah, udah dihapus ya. Gitu. Selanjutnya makanan ini ya teman-teman ya. Ini makanan jadi apa yang tadinya yang tadinya 3.000 seminggu ya. Jadi Kakek Bocang tambahin jadi seminggunya 6.000. Nah, 6.000 dikali 4 24.000. Jadi untuk makanan itu 24.000. Dan sisa bulan kemarin ya teman-teman, ini 11.850. Sisa makanannya. Maka jumlah dari makanan, maksudnya untuk biaya makan itu 35.850. Dan di sini ini 10.000-nya nanti buat dihitung-hitung lah buat beli beras gitu. Jadi Kakek Bocang nggak perlu nambahin lagi gitu ya. Iya, gitu. Udah diminta izin sama Bapak gitu, jangan sampai tabungan Kakek Bocang berkurang terus ya teman-teman ya. Jadi Kakek Bocang juga kan punya masa depan, jadi harus nabung gitu. Ya, kayak gitu. Nah, lanjut di keseharian. Keseharian ini 2.000 ya teman-teman ya, tetap 2.000 gitu. Dan di sini juga 2.000 gitu. Ininya apa jumlahnya. Terus darurat ya teman-teman ya. Darurat Kakek Bocang kasih 5.000 tiap bulan. Terus sisanya bulan kemarin itu 10.200. Jadi jumlahnya itu 15.200. Gitu. Nah, oh iya, ini dia medical kuku matanya nih jumlahnya belum Kakebo bilang ya. Jadi medical ini bulan ini 22.580, kuku 14.800, dan dokter matanya 7.240. Gitu. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Gitu total semuanya itu 3 ditambah ini, nah 80.000. Nah, ini nggak ngaruh ya teman-teman ya. Pokoknya mengaruh dari, kita lanjut aja di sini, pendapatan sekian 389.310 yen dikurang 119.500
Lalu dikurang lagi biaya tetap 89.970 dan dikurang lagi biaya tetap 2 64.101. Nah, sisanya adalah 115.739. Nah, dikurang biaya variabel 97.670. Ini ada uang lebih ya teman-teman ya. Uang lebih ini 18.069. Nah, ini uang lebih ini kakek bocang celengin nih teman-teman. Kakek bocang bagi dua nih teman-teman. Di sini kakek bocang kasih celengan ya, celengannya 3.000 aja karena celengan kan buat senang-senang aja sih gitu loh. Buat senang-senang mau makan di luar yang enak-enak ya udah pakai celengan gitu, ya kan? Gitu. Nah, kalau antisipasi ini ya untuk yang urgen ya. Maksudnya organ-organ yang apa ya, yang masih bisa terjangkau sama antisipasi ini. Kalau organ kemarin yang di rumah sakit kan itu mahal banget ya teman-teman, sekali bayar itu hampir 300, udah mendekati 400.000, jadi harus pakai tabungan kakek bocang gitu, nggak bisa nih antisipasi gitu, cuma paling dia bisa menabung. Kemarin aja antisipasi bisa 50.000 udah ditabungin, kepake ya teman-teman ya buat apa, buat tempat-tempat, kan kakek bocang itu ngeberesin rumah gitu, jadi banyak barang yang berantakan gitu, jadi aku ini beli tempat-tempat untuk ngerapin barang itu, jadi ini keambil nih antisipasinya teman-teman. Nah, sekarang kakek bocah masukin lagi jadi 15.000 aja. Nah, iya toh, celengan 3.000 aja, antisipasinya 15.000 gitu. Ini kan buat kesenangan ya celengan ini gitu, buat mau makan apa gitu yang enak, udah kita kemana gitu kan, misalnya mau yakiniku gitu kan, ya udah ntar kalau nih udah nyampe 10.000, ayo kita ke yakiniku bapak gitu kan, ini bisa. Tapi kalau antisipasi yang benar-benar yang urgen aja sih gitu. Nah, ini uang lebihnya jadi 69 perak gitu teman-teman. Ini biayain aja di apa, di mana itu, di rekeningnya bapak gitu. Ini biarin aja buat tambah-tambah. Iya. Oh iya, bapak itu aku nggak kasih ini ya teman-teman ya, aku nggak kasih jajan. Nanti bapak kalau minta jajan itu beliau apa, dari aku kasih dari dana darurat. Dan bapak ngorek-ngorek itu ke ini ya teman-teman ya, ke mana, poin. Jadi kalau kita ini kan dari pembayaran ini semua ini melalui kartu ya, secara otomatis gitu diambil dari rekening pengeluaran, tapi itu melalui kartu D-card. D-card ini ya, itu eh, itu mendapatkan poin ya teman-teman ya. Jadi kalau kita belanja pakai ID card, terus bayar-bayar ini juga melalui ID card ini, nah itu dapat poin. Tuh poinnya lumayan banyak teman-teman ya. Kadang bisa 4.000 dapat poinnya, kadang bisa 5.000 gitu, tergantung kita memakai ID card itu. Tapi lumayan, poinnya ini bisa buat bapak jajan. Jadi bapak kalau jajan itu pakai ngorek ID card ini, poin dari ID card ini gitu. Gitu, jadi bapak nggak perlu uang jajan, kecuali emang bener-bener beliau minta, baru kakek bocang kasih ini. Gitu teman-teman, karena beliau juga nyadar ya, karena kecerobohan beliau selama ini, jadi tabungannya itu menipis ya teman-teman gitu. Jadi beliau itu nggak enak hati sama aku. Karena kan aku lagi berjuang untuk mengembalikan depositnya beliau, tabungannya beliau gitu. Aku coba lihat tahunan. Nah, nyesek nih teman-teman. Dari kerja sampai pagi, sampai sore, tenaga kita udah capek. Yang kesimpen cuma 1.470.000. Tapi nggak cuma ya, ini alhamdulillah banget ya teman-teman. Tapi kita kebuang loh uang-uang ini dari pekerjaan kita. Ini semuanya udah nggak ada. Kan sayang banget ini uang ini. Ya Allah, setahun nih. Iya kan?
kayak ini setahunnya 736, ya Allah, ya kan, 694, kayak nyesek banget gitu loh, kayak kerja itu, ya Allah, hidup ini mahal banget ya. Iya, aduh, aku pengen cepet-cepet pulang aku pengen cepet-cepet tinggal di desa, bikin tanaman sendiri, sayuran sendiri, kolam ikan sendiri, berternak sendiri gitu ya, gitu. Jadi nggak mikir banget, udahlah duniawi, nggak pengen mikir banget gitu. Jadi hidup slow living aja gitu. Cuma cita-citanya masih panjang ya teman-teman ya, masih harus mikir gimana ya biaya hidup bulanannya ini dari mana ya gitu kan. Jadi kakek Bocang ini kerja, dan doain ya teman-teman ya, biar bisa ada jodohnya di sana dan bisa menabung juga untuk kehidupan di sana di Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Iya, kalau ngeliat ini tuh aduh serem banget ya, tapi semoga ya tabungannya bisa ditambahin lagi gitu. Makanya dicatat ini kayak membuat kita sadar ya teman-teman, harus berarti tabungannya harus ditambah lagi gitu, berarti nggak boleh terlalu boros-boros kayak gitu. Iya, kakek Bo ini benar-benar menyadarkan. Iya gitu. Oke deh, gitu aja teman-teman ya. Sebentar lagi bulan 12 dan kakek Bocang juga nanti mau pulang kampung ya teman-teman ya, mau nengokin rumah nggak ditengok-tengok, dan mau nengokin orang tua di makam ibu bapak almarhum. Iya, tahun ini ibu pergi ke menyusul bapak ya teman-teman, jadi kakek Bo mau temuin di makamnya. Oke deh, gitu aja teman-teman. Makasih banyak udah support kakek Bocang, dan mohon doanya buat kakek Bocang. Dan kalau ini kakek Bo ini bisa menginspirasi, tolong di subscribe, like, dan sharing ya teman-teman, biar semuanya bisa terinspirasi dengan adanya kakek Bo ini. Dan untuk teman-teman, kakek Bo juga berdoa keselamatan, rezeki ke teman-teman semuanya, agar goalnya tercapai dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman. Salam, berjumpa lagi. Bye bye.